Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi pushdown automata dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Stebri Kurniadi, yang kedua ada Muhammad Ibrahim, yang ketiga Abdurrahman Ardi, yang keempat Ihsan Dawami, yang kelima Muzani Ruhdi, yang keenam Fahri Alfianza, yang ketujuh Nur Afandi, yang kedelapan Nida Prislian Ramadhani. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada Pushdown automata merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. Pushdown automata digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui satu tempat yang disebut top of stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedang memasukkan elemen ke dalam stack dengan operasi push. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama ialah PDA mempunyai 7 tuple, M sama dengan Q, sigma, delta, T, S, V, dan Z. Dengan Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, delta adalah fungsi transisi, T adalah simbol stack, S adalah state awal, F adalah state akhir, Z adalah top of stack. Kita lihat di samping ada gambar. Delta di dalam kurungnya ada Q1 adalah state awal, elemen adalah input, Z adalah state awal. Selanjutnya Q2 adalah next state, Z adalah next state. Itulah penjelasan dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ihsan Dawami akan menjelaskan tentang materi automata pushdown. Automata pushdown hanyalah NFI yang ditambah dengan memori tumpukan eksternal. Penambahan tumpukan digunakan untuk memberikan kemampuan manajemen memori masuk terakhir kelas pertama automata pushdown. Automata pushdown dapat menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas di tumpukan. Itu dapat mengakses sejumlah informasi terbatas di tumpukan. PDA dapat mendorong elemen ke atas tumpukan dan mengeluarkan elemen dari atas tumpukan. Untuk membaca suatu elemen ke dalam tumpukan, elemen teratas harus dikeluarkan dan hilang. Berikut adalah komponen PDA. Pertama adalah pita masukan. Pita masukan dibagi menjadi banyak sel atau simbol. Kepala masukan bersifat hanya baca dan hanya dapat berpindah dari kiri ke kanan satu simbol dalam satu waktu. Yang kedua adalah kontrol terbatas. Kontrol terbatas memiliki beberapa penunjuk yang menunjuk simbol saat ini yang akan dibaca. Ya, kemudian untuk ada tumpukan. Tumpukan adalah struktur di mana kita dapat mendorong dan mengeluarkan item dari suatu ujung saja. Ia mempunyai ukuran yang tak sehingga di PDA tumpukan digunakan untuk menyimpan item sementara. Kemudian cara kerja dari PDA atau pushdown automata adalah seperti ini. Jadi misalnya kita memiliki top stack dengan susunan karakter A, B, C. Lalu karakter A akan kita pop atau kita keluarkan. Setelah di pop atau dikeluarkan, maka tinggal tersisa karakter B dan C. Lalu setelah di pop atau dikeluarkan karakter A dari tumpukan stack, kemudian harus di push atau dimasukkan karakter D. Maka susunannya akan jadi seperti ini. Dari yang sebelumnya top stack, susunan top stack dengan karakter A, B, C, lalu karakter A di pop dan di push karakter D, maka susunan terakhirnya menjadi D, B, C. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk umum PDA atau pushdown automata. PDA atau pushdown automata mempunyai 7 tuple, yaitu Q besar sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, delta sebagai fungsi transisi, T besar sebagai simbol stack, S besar sebagai state awal, F besar sebagai state akhir, Z besar sebagai top of stack. Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan contoh soal yang diketahui. Q besar sama dengan Q kecil dan Q1 kecil dan Q2 kecil, sigma sama dengan A kecil, B kecil, P sebagai simbol stacknya ada A besar, B besar, dan Z besar, S sebagai stack awalnya ada Q kecil 1, dan F sebagai stack akhirnya ada Q kecil 2, dan Z sebagai top of stacknya ada Z besar. Di sini ada fungsi transisi delta sebagai berikut. 1. Q1 kecil, A kecil, Z besar sama dengan Q1 kecil, A besar, Z besar. Yang kedua ada Q1, B kecil, Z besar sama dengan Q1 kecil, B besar, dan Z besar. Yang ketiga Q1 kecil, A besar sama dengan Q1 kecil, A besar, dan A besar. Yang keempat ada Q1 kecil, B kecil, dan B besar sama dengan Q1 kecil, dan F Ellison. Yang kelima ada Q1 kecil, A kecil, B besar sama dengan Q1 kecil, dan E Ellison. Yang keenam ada Q1 B kecil, B besar sama dengan Q1 kecil, B besar, dan B besar. Q1 yang berikutnya ketujuh ada Q1 kecil, Epsilon. Yang ketujuh ada Q1 terus Epsilon dan Z besar sama dengan Q2 dan Z besar. Di sini saya akan menjelaskan begini string kakak. Syarat sebuah string timbah yaitu stack awal sama dengan stack akhir. Dan di sini stack awal Z jadi di stack akhir juga ada Z. Sekarang kita membuat stack atau tumpukan 3 dan syaratnya harus ada Z. Lalu kita masukkan A atau push A yaitu string A kita masukkan dan kita lihat fungsi transisi yang harus kita ambil. Di sini terdapat AZ dan kita lihat di sini fungsi transisi yang harus ada Z jadi kita ambil yang 1 A Z sebagai 1 Z. Dan seperti ini. Lalu kita selanjutnya adalah kita push A string yang A satu lagi dan mendapatkan hasil stack A Z. Dan kita lihat fungsi transisi yang sesuai yaitu AA. Dan di sini kita mendapatkan di nomor 3 fungsi transisi yaitu P1, A sama dengan 1, A. Dan hasilnya adalah AZ. Karena hasilnya hanya Z, tapi ada AZ, maka uji string ini ditolak. Terima kasih. selanjutnya yaitu uji string tapi kita menggunakan stack awal yaitu Z. Kita lakukan push A yaitu penambahan karakter A di atas Z. Jadi ini seperti ini, seperti gambar ini. Dan kita menggunakan fungsi transisi Q1, A, Z sama dengan Q1 AZ. Setelah itu kita lakukan push B yaitu penambahan karakter B di atas A. Jadinya kita mendapatkan stack seperti ini, P, A, dan Z. Dan kita menggunakan fungsi transisi Q1, P, A sama dengan Q1 epsilon atau OP. Kita harus melakukan OP, satu karakter yang baru kita masukkan tadi. Hasilnya seperti ini. P-nya dihilangkan, tinggal A sama Z. Dan kita mendapatkan fungsi transisi sebagai berikut. Q1, A, P sama dengan Q1 epsilon. Atau kita hilangkan A-nya tadi. Setelah dihilangkan atau di-pop, menghasilkan pop A seperti ini. 0, Z. Nah, karakter yang di atas Z tadi sudah kosong semua, tinggal Z saja. Dan kita mendapatkan hasil fungsi transisi yaitu Q1 epsilon Z sama dengan Q2 Z. Karena di sini tinggal Z saja, maka string ini bisa diterima.